Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Diari PKH. Sahabat YouTube, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sahabat YouTube semua dalam keadaan sehat, tambah rizkinya, dan tentunya semakin sukses. Pada kesempatan kali ini, saya akan menginformasikan kepada sahabat YouTube semua tentang menjelang pencairan PKH dan juga BPNT bagi KPM yang berusia 40 tahun ke bawah, kemudian 40 hingga 60 tahun, dan juga yang usianya 60 tahun ke atas. Apakah jadi dicabut bagi yang KPM, kepala rumah tangganya masih berusia muda? Untuk mengetahui jawabannya, simak video ini hingga akhir. Nah, sahabat itu, bagi yang baru gabung dan baru kenal dengan channel Diari PKH, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih banyak. Saya mohon bantuannya kepada sahabat YouTube semua untuk terus mendukung channel Diari PKH dengan cara like, share, komen, dan tentunya silakan di subscribe channelnya, aktifkan notifikasi loncengnya, supaya sahabat YouTube semua tidak ketinggalan di video-video terbaru di channel Diari PKH ini. Dan silakan di share ke grup-grup media sosial sahabat YouTube semua apabila video kali ini bermanfaat. Oke sahabat YouTube, langsung saja saya akan melanjutkan informasinya tentang menjelang pencairan bantuan PKH dan juga BPNT KPM yang berusia 40 tahun ke bawah, kemudian 40 hingga 60 tahun, dan yang berusia 60 tahun ke atas. Apakah jadi dicabut bagi KPM yang kepala rumah tangganya masih berusia muda? Untuk mengetahui jawabannya, simak video ini hingga akhir. Nah, sahabat itu, masih banyak sekali para keluarga penerima manfaat, baik bantuan PKH maupun BPNT, yang sering bertanya kepada saya terkait dengan bagaimana nasib bagi KPM yang usianya 40 tahun ke bawah atau yang masih berusia produktif. Apakah jadi dicabut atau tidak bantuan sosialnya, baik PKH ataupun BPNT? Nah, sahabat YouTube, di sini perlu saya perjelas sekali lagi kepada sahabat YouTube semua keluarga penerima manfaat, bahwasannya dari Kementerian Sosial Republik Indonesia ini tidak ada niat untuk mencabut ya, ataupun mengeluarkan keluarga penerima manfaat dari kepesertaan bantuan sosial, khususnya yang berusia muda atau yang berusia 40 tahun ke bawah, baik itu dari bantuan PKH ataupun bantuan BPNT. Memang sempat beberapa bulan yang lalu dari Kementerian Sosial Republik Indonesia ingin melakukan program atau ingin menjalankan program yang namanya pemberdayaan kelompok rentan, di mana sasarannya ini adalah KPM yang masih tergolong usia produktif, di mana mereka nanti akan diberi sebuah modal, diberi sebuah program pemberdayaan untuk yang namanya kelompok rentan. Jadi nantinya mereka akan diberi sebuah program untuk mengembangkan usahanya. Kalau misalkan belum ada usaha, dimulai atau dirintis usahanya. Nah, di situ ada sebuah statement bahwasanya mereka nanti bakalan digraduasi. Nah, jadi para KPM ini yang berusia muda sangat resah tentunya nantinya mereka akan dikeluarkan dari kepesertaan bantuan sosial. Nah, dari Kementerian Sosial Republik Indonesia di beberapa bulan yang lalu ketika melakukan rapat Zoom meeting terkait dengan penyaluran bantuan sosial non-tunai, ada sebuah pertanyaan dari beberapa teman-teman kita ya di SDM pendamping sosial PKH terkait dengan kebenaran apakah yang KPM berusia produktif atau yang usianya 40 tahun ke bawah ini bakalan digraduasi atau dicabut kepesertaan bantuan sosialnya. Nah, dari Kementerian Sosial Republik Indonesia sebagai narasumber waktu itu mengatakan bahwasanya tidak ada pencabutan, tidak ada penghapusan bantuan sosial bagi yang usianya masih produktif, baik kepala rumah tangganya ataupun si penerimanya, ya, baik itu suami ataupun istri yang usianya 40 tahun ke bawah, itu tidak ada pencabutan ataupun tidak ada penghapusan terkait dengan bantuan PKH ataupun BPNT selama mereka masih memenuhi syarat tentunya
masih termasuk keluarga miskin, terdaftar di dalam data terpadu kesejahteraan sosial, kemudian data kependudukannya ini sinkron padan dengan DTKS, kemudian masih memiliki rekening yang aktif tentunya, tidak double bantuan, pasti bantuan sosialnya baik PKH ataupun BPNT ini masih akan tetap dicairkan ya, minimal di tahun 2022 ini. Karena untuk program pemberdayaan kelompok rentan ini kemungkinan besar akan mulai diberlakukan di tahun depan, yaitu di tahun 2023. Meskipun proses pelaksanaan program pemberdayaan kelompok rentan ini tidak serta-merta nanti bagi KPM yang mendapatkan program ini akan dihapus, namun memang salah satu tujuan dari adanya program pemberdayaan kelompok rentan tersebut adalah untuk mempercepat para KPM tersebut bisa keluar dari garis kemiskinan, bisa graduasi secara mandiri sejahtera. Tentunya ya tidak serta-merta langsung digraduasi. Jadi ada proses tahapan-tahapannya sampai mereka ini memang benar-benar bisa digraduasi ya sahabat hidup. Jadi seperti itu ya bagi keluarga penerima manfaat bantuan PKH ataupun BPNT. Sekali lagi saya tekankan di tahun 2022 ini utamanya menjelang pencairan bantuan PKH tahap 4 tahun 2022, kemudian BPNT alokasi tahap 10, 11 dan juga 12 bagi yang kepala rumah tangganya ataupun si penerimanya yang masih berusia produktif atau 40 tahun ke bawah. Jadi tidak ada penghapusan, tidak ada pencabutan bantuan sosialnya baik itu PKH ataupun BPNT. Selama yang bersangkutan masih memenuhi syarat, pasti bantuannya akan disalurkan ya sahabat itu. Terkecuali bagi mereka yang tidak memenuhi syarat, misal sudah termasuk keluarga yang mampu ataupun sejahtera, tidak terdaftar di DTKS lagi, memiliki data yang anomali ya, antara Dukcapil dan DTKS-nya ini tidak sinkron ataupun tidak padan, kemudian termasuk PNS, ASN, ya, kemudian TNI ataupun Polri, ataupun yang satu kakak dengan PNS, TNI ataupun Polri. Nah, ini juga tidak bisa ya. Kemudian pensiunan, ini tidak bisa mendapatkan bantuan sosial. Nah, kalau misalkan yang bersangkutan ini termasuk salah satu kriteria-kriteria tersebut, maka bisa dipastikan berapapun usianya, 40 tahun ke bawah, 40 hingga 60 tahun, bahkan 60 tahun ke atas, maka bantuan sosialnya akan dicabut atau akan dihapus. Karena memang tidak memenuhi persyaratan untuk mendapatkan bantuan sosial tentunya ya. Nah, jadi sudah jelas ya sahabat YouTube. Jadi bagi yang bertanya-tanya terkait dengan bagaimana nasibnya, apakah bakalan cair lagi atau tidak, hingga saat ini tahun 2022 tentunya dari Kementerian Sosial Republik Indonesia tidak ada penghapusan, tidak ada pencabutan bantuan sosial bagi yang usianya produktif ataupun 40 tahun ke bawah. Dan sesuai SK terbaru, baik itu PKH ataupun BPNT, yang usianya 40 tahun ke bawah ini masih tergolong kelompok sasaran penerima bantuan sosial ya, asalkan yaitu tadi memenuhi syarat-syarat yang sudah saya sebutkan tadi. Dan bagi yang usianya produktif 40 tahun ke bawah ini masuk di Dirjen Pemberdayaan Sosial yang nantinya memang proyeksinya mereka akan dijadikan ataupun akan mendapatkan program yang namanya program pemberdayaan kelompok rentan, yang nantinya akan mendapatkan sebuah pelatihan, kemudian mendapatkan bimbingan terkait dengan rintisan usaha, kemudian mengelola usaha, memasarkan usaha dan lain sebagainya, hingga mereka nanti siap untuk graduasi mandiri secara sejahtera tentunya. Adapun bagi yang usianya 40 hingga 60 tahun ini masih masuk ke dalam Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial. Kemudian untuk yang usianya 60 tahun ke atas ini masuk di Dirjen Rehabilitasi Sosial, yang kemungkinan besar nantinya oleh Dirjen Rehabilitasi Sosial akan mendapatkan bantuan yang namanya bantuan atensi permakanan ya sahabat itu. Oke sahabat YouTube, jadi itu ya informasi pada video kali ini. Kembali lagi saya tekankan, tidak perlu khawatir bagi yang masih memenuhi syarat, pasti bantuannya akan dicairkan, baik yang usianya masih produktif maupun yang usianya sudah kelompok rentan ya.
Oke sahabat YouTube, itu informasi pada video kali ini. Semoga videonya bermanfaat dan sampai jumpa di video Diari PKH terbaru berikutnya. Sekian, terima kasih. Salam PKH. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.